Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Novita, NPM saya 1803090005. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Saya ingin menjelaskan tentang materi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis aset Pengasuhan Bapak Dr. Andes Sohibul Ansur Siregar, MSI, menjelaskan tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis aset. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah proses dan hasil seperti yang terlihat berbagai definisi yang diberikan oleh banyak literatur. Contohnya, pembangunan masyarakat dalam semua upaya terdiri dari tindakan untuk memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengidentifikasi prioritas dan peluang untuk mendorong dan mempertahankan perubahan lingkungan. Di pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis aset ini, aset adalah persediaan kekayaan dalam rumah tangga atau unit lainnya. Definisi lain, aset adalah kualitas orang atau benda yang berguna atau berharga, keuntungan atau sumber daya. Dengan demikian, individu, asosiasi, lembaga lokal, dan organisasi berguna dan berharga dalam kerangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis aset. Dua strategi untuk mobilisasi warga. Yang pertama, kampanye aksi sosial dan model pembangunan. Kampanye aksi sosial adalah tindakan langsung seperti contoh yang bertujuan untuk keputusan struktur masyarakat dan keyakinan budaya. Bentuk perorganisasian lain terjadi melalui model pembangunan dan lebih banyak terjadi di tingkat masyarakat. Model pembangunan adalah cara untuk mengatur komunitas, tempat untuk mencapai berbagai tujuan komunitas. Ada beberapa model pengorganisasian komunitas yang berbeda. Yang pertama dari Rubin, model Alinsky mungkin yang paling populer dan melibatkan penyelenggara profesional. Penyelenggara bekerja dengan organisasi yang ada di komunitas untuk mengidentifikasi masalah. Sebaliknya, model Boston menghubungi klien kesejahteraan secara individu di tempat tinggal mereka dan sangat bergantung pada daya tarik untuk kepentingan pribadi orang. Pemetaan aset adalah aktivitas yang sifatnya berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mengenali keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya dari suatu komunitas. Ini adalah langkah awal yang baik untuk memahami aset komunitas. Menurut Laboratorium Masyarakat dan Ekonomi Pengembangan dan Pemberdayaan, pada tahun 2002, survei komunikasi dapat sangat berguna dalam mengidentifikasi masalah pada tahap awal proses perencanaan atau untuk menyempurnakan ide atau kebijakan tertentu saat komunitas mulai memikirkan tujuan atau rencana aksinya. Survei komunitas akan memungkinkan berbagai organisasi dalam komunitas untuk yang pertama, mengumpulkan informasi tentang sikap dan opini publik mengenai isu atau masalah atau juga peluang yang didefinisikan secara tepat. Yang kedua, menentukan bagaimana sih publik mengurutkan isu, masalah, dan peluang dalam urutan kepentingan dan urgensi. Yang ketiga, kesimpulan dari pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis aset adalah pendekatan yang menjanjikan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan mempertahankan masyarakat tidak hanya dari waktu ke waktu dalam arti ekonomi, tetapi melalui pengembangan dan pemberdayaan masyarakat segala bentuk modal yang diperlukan bagi masyarakat untuk berkembang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis aset. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.